Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa di sore hari ini. Amin. Kita percaya ada roh Tuhan bersama dengan kita yang memulihkan setiap jiwa kita di sore hari ini. Ya, bukan hanya di pagi hari tapi sore hari juga. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan GKS Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita saat ini mau memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita bersuka bersama-sama. Yang hidup dalamku memulihkan seluruh jiwaku. Setiap rohmu yang selalu ku perlu menuntun setiap langkahku. Katakan, oh Roh Kudus,
kita lebih lagi masuk di dalam penyembahan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku datang Tuhan saat ini dengan hati yang sangat bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan, biarlah kami boleh melihat setiap karya-Mu yang indah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesus, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari lebih lagi kita katakan di hadapan Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawaku, hadiratmu, hatiku persembahkan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu,
Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Engkau luar biasa, kami
Percaya juga semua karena kasih dan anugerah Tuhan kami boleh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya mau kita katakan di kanan kiri kita. Mari kita berjalan bersama Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan Yesus jalan kebenaran. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita mau katakan Yesus dalam kebenaran. Kehidupan itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus, Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan Tuhan, Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami. Dia itu Tuhan kami. Sang penebus dosa dunia. Lagi katakan
Dia boleh mati untuk kita, menebus setiap kita. Dia juga dibangkitkan di antara orang mati untuk kita semua. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Kita mau katakan, Kau yang buka jalan Tuhan, saat tiada jalan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih. Tiada jalan, Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru Dia buka jalan. Sekali lagi katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru bila jatuh susah ku dirinya, sungai di gurun pun akan melihat. Bumi kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Hari ini sesuatu terjadi. Berjalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru Dia buka jalan. katakan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saya serahkan kepada Bapaknya. Bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku
percaya saudara, kuasa serah dalam hari baru, menolong setiap kita. Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa tiap hari baru. Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa tiap hari baru. Dia buka jalan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, dan kembali selalu mau bersyukur di hadapan-Mu. Hari ini kami tahu Tuhan, Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Bukan karena kuat, gagah dan hebat kami, tetapi kami tahu Tuhan, ketika Engkau menuntun jalan kami, ketika Engkau memimpin jalan kami Tuhan, maka kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus di sini, Engkau melawat setiap kami. Hari ini hati yang rindu, hati yang haus dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang duduk dalam pelayan Tuhan, sekarang duduk. Ya, puji Tuhan, hari ini kita kedatangan tamu banyak sekali, dan luar biasa. Saya berharap kita bisa duduk semua, amin. Bisa ya? Iya, itu memang luar biasa. Ya, ya, bisa ya, Ever, bisa. Ya, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kananmu, katakan, coba lihat dulu kiri kananmu. Ya, lihat betul-betul ya Bapak Ibu Saudara. Lihat dulu kiri kananmu, katakan ke kiri kananmu. Anda tahu nggak? Katakan sekali lagi, Anda tahu nggak? Yesus merindukanmu. Yesus merindukanmu. Amin Saudara. Amin. Haleluya. Ya, yuk kita buka firman Tuhan hari ini dari Lukas. Dari Lukas pasal yang kelima, Lukas pasal 5, Lukas pasal 5, oke. Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mau Alkitab, mari kita buka sama-sama. Yang Alkitab elektronik, ayo kita buka sama-sama, boleh. Yang penting jangan buka TikTok ya, jangan buka Facebook, jangan buka TikTok, jangan buka Instagram. Tetapi hari ini biarlah 25 menit ke depan ini kita buka firman Tuhan. Amin. Katakan ke kiri kananmu, amin. Haleluya. Baik, kita baca bersama-sama firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32, 321. Lalu jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang membunuh, tapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau saya mau aplikasikan firman Tuhan ini, mau menafsirkan firman Tuhan ini, hari ini tentu saya dan saudara datang dengan segala kekurangan, amin. Hari ini mungkin Anda sedang sakit sedikit-sedikit Bapak Ibu Saudara, ya. Hatimu sedang sakit sedikit-sedikit, pikiranmu sedang sakit sedikit-sedikit, keuanganmu sedang sakit sedikit-sedikit, ya. Banyak lagi, matamu sedang sakit sedikit-sedikit karena mungkin kita melihat orang lebih daripada kita, ya. Dari mata juga bisa timbul dosa, saudara. Amin, saudara. Katakan ke kiri kananmu, dari matamu juga bisa timbul dosa. Ya, saudara, ya, karena kita melihat, mulailah kita berandai-andai, mulailah kita mengeksegesi dia, mulai kita menafsirkannya, mulailah kita menyimpulkan segala sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini firman Tuhan katakan, jawab
Yesus kepada mereka, katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita melihat tema kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tujuan dan yang dicari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang Yesus mau cari dalam kehidupan kita? Tetapi Tuhan melihat saya dan saudara begitu berharga di mata Tuhan, katakan amin. Sehingga hari ini firman Tuhan dengan tema katakan tujuan dan yang dicari Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, Anda ingat bagaimana cerita seorang anak yang hilang. Dia menghabiskan semua harta yang sudah dibagikan oleh orang tuanya. Ya, di sini ada peternak babi, saudara ada, nggak usah angkat tangan. Ya, karena cerita ini memang menunjukkan satu sikap bahwa hari ini Yesus sebagai tabib ajaib dalam kehidupan saya dan saudara, katakan amin. Saudara, kisah itu sangat mengerikan. Ya, manusia memang begitu, saudara. Ketika kita punya uang banyak, kita punya dompet berisi, maka kelihatanlah warna hidup kita, saudara. Ingat, saudara yang kekasih, hari ini dosa membuat hidupmu mulai pahit, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda melakukan dosa itu mulai membuat hidupmu pahit. Ingat, Tuhan benci dengan dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kananmu, Bapak Ibu Saudara. Apakah sudah ada wajah-wajah yang bergembira hari ini? Ya, Anda harus bergembira hari ini, saudara. Amin. Karena Anda sedang mendengarkan tawaran Tuhan. Ya, coba lihat kiri kananmu, berikan senyum dulu, Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu tegak, ya. Jangan terlalu tegak. Kita berikan senyum yang terbaik. Saudara, Anda menghadap Tuhan hari ini tanpa Anda sadari Anda sedang menghadap Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Firman ini menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Anda sedang berkata-kata dengan firman Tuhan melalui Alkitabmu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau Anda baca Alkitab, jangan baca dengan murung, tetapi bacalah dengan segenap hatimu. Sehingga firman Tuhan itu menggelegar dan menggetar dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja. Hari ini tujuan dan yang dicari Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini coba kita mau melihat 3 hal penting, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa, Bapak Ibu Saudara? Yesus mengajakmu dan mengajakmu. Yang kedua, Yesus mengubah mindset saya dan saudara. Yang ketiga, Yesus tampil ajaib untuk saya dan saudara. Saudara yang terkasih, coba kita melihat firman Tuhan hari ini. Di bagian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yuk kita baca 3 firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saudara, hari ini Yesus mengajak. Yesus mengajak siapa? Mengajak saya dan saudara ada dalam ruangan ini, katakan amin. Hari ini ketika Yesus bertemu, kata firman Tuhan, dan dia bertemu dengan seorang Lewi pemungut cukai. Dia tidak katakan, hei engkau orang kaya, hei engkau orang miskin. Tidak. Tetapi ketika Yesus melihat orang Lewi itu, dia tepat sasaran, Bapak Ibu Saudara. Dan rencana Tuhan tidak pernah meleset dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Berikan putar untuk Tuhan. Ketika Yesus bertemu dengan orang Lewi, seorang Lewi, dia katakan dengan tegas, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Saudara, hari ini dengar baik. Kalau firman Tuhan hari ini menegur saya dan saudara, cepat-cepatlah Anda katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau manusia sudah tidak bisa menasihati Bapak Ibu Saudara, gembala di gereja ini tidak bisa menasihati Bapak Ibu Saudara, bahaya, saudara. Yesus tidak pernah akan menjadi dokter spesialis dalam kehidupanmu, karena kau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan.
Tujuan Yesus dalam kehidupanmu jelas, Bapak Ibu Saudara. Tujuan yang dicari Tuhan dalam kehidupanmu jelas. Yesus mengorbankan segala-galanya dalam kehidupanmu. Agar apa? Agar engkau punya sistem dalam kehidupanmu itu dibangun, Bapak Ibu Saudara. Coba Anda sekarang hari ini praktekkan benci dengan dosa. Nggak mungkin, saudara. Karena dosa itu menjanjikan. Dosa itu bisa buat kita lebih dari pemenang. Amin. Bahaya loh dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kananmu, sudah adakah muka-muka yang tidak berdosa lagi? Sudah dalam ruangan ini muka-muka sudah ditebus Tuhan semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini bahaya. Ya. Bahaya sekali. Tujuan dan yang dicari Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara jelas. Keselamatan itu harus ada dalam kehidupan kita. Katakan amin, berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini katakan, ikutlah aku maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Semua ditinggalkan, saudara. Istrinya pun dia tinggalkan, anaknya pun dia tinggalkan, hepengnya, duitnya, loinya pun dia tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Doiknya pun dia tinggalkan, kata orang Manado, Bapak Ibu Saudara. Ditinggalkannya semua. Kenapa? Karena dia tahu momen di mana ketika Yesus memberi dia kesempatan emas tidak disia-siakan oleh seorang Lewi ini, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan apa, Bapak Ibu Saudara? Kita baca ayat 29, 321 dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Yesus mengajak, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus sudah mengajak kita, ya menurut saya kita spesial, istimewa di mata Tuhan. Amin. Ya, hari ini tidak ada yang tidak istimewa dan tidak spesial di mata Tuhan. Semua spesial di mata Tuhan. Amin. Dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak spesial, semuanya spesial. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda jangan merasa Anda kurang ganteng yang pemuda-pemudi. Ya betul. Yang pemudi-pemudi Anda jangan merasa Anda kurang cantik. Mungkin ada jerawat agak merah di pipimu, jangan merasa jerawat itu menghambati karya Tuhan dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup Anda. Amin, saudara. Amin. Hari ini kita harus menjadi Lewi masa kini, katakan amin. Amin. Kalau Lewi aja berbuat dosa, dia bisa mengambil pajak 3-4 kali lipat. Tuhan berkati dia. Tuhan beri dia kesempatan untuk bertobat. Hari ini saya dan saudara, Tuhan punya tujuan dan yang dicari Tuhan dalam kehidupan kita jelas, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua apa? Yesus mengubah. 3-2-1. Yesus mengubah manusia. Kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. 3-2-1. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat berseru-seru kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pungut cukai dan orang berdosa? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di sini sudah jelas firman Tuhan katakan. Dan Lewi, yuk 3-2-1. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pungut cukai dan orang-orang turut makan bersama-sama dengan dia. Hari ini bagaimana Tuhan mengubah mindset saya dan saudara? Firman Tuhan katakan orang Farisi, Bapak Ibu Saudara, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berseru-seru kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pungut cukai dan orang-orang berdosa? Bapak Ibu Saudara tahu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu? Saya berharap kita dalam ruangan ini tidak ada seperti itu, tapi domba semuanya, amin. Tak ada kambing di sini, Bapak Ibu. Apalagi serigala yang enggak. Di belakang gembalanya mulailah dia cerita 1 SKS, 2 SKS. Ya kurang lebih seminggu ya putuslah 7 SKS, Bapak Ibu. Maka terjadilah satu makalah untuk satu penelitian yang mengerikan. Hari ini bagaimana Yesus mengubah mindset kita? Lihat, wajar dong kalau Lewi pemungut cukai itu dia undang orang ramai, raja di atas segala raja ada dalam rumahnya, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Keselamatan itu bukan hanya untuk orang Lewi itu saja, tetapi keselamatan itu untuk tukang pemungut
memungut cukai 1, 2, 3, 4, 5, dan 100 Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Lewi selamat, maka pemungut cukai lain juga harus selamat. Hari ini kalau saya dan saudara selamat, maka kita harus pastikan di luar sana orang juga harus selamat Bapak Ibu Saudara. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo masuk surga Bapak Ibu Saudara. Ayo bawa orang-orang keluar kamu pulang, mau bawa juga kepalanya juga bawa, ekornya juga dibawa, semua dibawa saudara. Kalau kami bawalah aceknya juga, bawalah kukunya juga, bawalah aginya juga, bawalah asinnya juga, semuanya kita bawa saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan mengubah manusia. Hari ini tergantung saya dan saudara. Tergantung saya dan saudara. Kalau mindsetmu tidak mau diubah oleh Tuhan, ya sudah begitu saja itu. Hidupmu begitu saja. Gak enak saudara. Hari ini kalau hidup kita begini-begini saja, tidak ada perubahan, gak enak saudara. Gak enak. Tak sedap kata orang lain. Bagaimana hari ini firman Tuhan bisa mengubah mindset? Saya lihat tegang semua ya. Coba lihat kiri kananmu, katakan kepada kiri kananmu. Hari ini, ayo katakan hari ini. Ya, lihat kiri kananmu, katakan hari ini. Firman Tuhan menegur Anda. Tapi Anda nggak tersinggung kan? Ya saudara, tapi saya lihat banyak tersinggung, banyak nggak ngomong. Dengan bilang Tuhan. Ini sudah poin yang kedua. Poin yang ketiga putus Bapak. Hari ini saudara yang kekasih, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi kan orang Farisi dan ahli Taurat itu tahu dia Yesus itu orang suci, tahu dia pemungut cukai itu orang berdosa. Saudara, iblis itu dia tinggal dalam hati kita tanpa kita sadari. Dia merusak rumah tangga kita, dia merusak karir kita, dia merusak masa depan kita. Itu iblis yang bekerja. Hari ini ubah mindset kita. Kalau hari ini engkau semakin jauh dari Yesus saudara, something ada masalah dengan hidup. Hari ini kalau keluargamu makin jauh dari Tuhan, mindsetmu Tuhan, mindsetmu saudara harus berubah. Hari ini berkat yang Anda terima tidak dapat Anda nikmati, berarti ada masalah saudara. Berarti harus diubah ini semua saudara. Cara pandangnya hidup. Bisa jadi saya dan saudara tidak ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan ke kiri kananmu hari ini, setelah dengar firman Tuhan ini, ayo kita bersyukur. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara mau diberkati, amin. Yang mau diberkati katakan amin. Mau diberkati, kita semua mindset kita sudah. Amen. GKSI, glory to glories. Ini sudah menjadi moto kami. Jadi memang harus selalu di hati. Saudara, kalau kita tidak bangun dari hati, susah. Rumah tangga dibentuk Tuhan bukan untuk bertengkar. Bukan. Komunitas gereja ini dibangun Tuhan bukan untuk kita bersaing. Tetapi Tuhan melihat mindsetmu ketika engkau bahagia dalam rumah tanggamu. Tuhan juga melihat kita semua. Ketika komunitas ini menjadi komunitas yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Anda tahu bagian Anda apa? Anda tahu karunia Anda di mana, saudara? Gembalamu ini bukan dukun Kristen. Asal tutup mata sedikit penyembah, oh iya, kamu tinggal diamu. Bukan saudara. Besok pagi kalau nggak sarapan aku bisa gemetar badan aku saudara. Sama dengan Anda semua. Ya Pak Peda, kalau nggak sarapan bisa gemetar. Apalagi sampai nggak makan siang. Nanti pasang tidur pula masuk ke rumah sakit. Saudara, hari ini ubah mindset kita saudara. Penting sekali. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar tujuan dan
yang dicari Tuhan ada dalam kehidupanmu. Katakan amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau tujuan Tuhan tidak jelas dalam kehidupan, Tuhan tidak cari engkau, tidak tuntut engkau, mungkin kita lupakan, nggak usah kita percaya dengan Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan jelas dalam kehidupan saya dan saudara. Yang dicari Tuhan jelas dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan ke kiri kananmu, mau apa lagi kau? Coba tanya ke kiri kananmu, mau apa lagi kau? Katakan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, katakan tujuan Tuhan dan yang dicari Tuhan dalam hidupmu jelas. Ini yang gak enak. Berhenti berbuat dosa. Betul kan? Saudara, kalau Anda bikin dosa terus, Tuhan juga gak sayang Anda. Nanti prosesnya lama pemulihan dosa. Ya. Kalau Anda mengekang diri Anda, menahan diri Anda untuk tidak berbuat dosa, kemenangan itu sudah ada, saudara. Ya. Sukacita itu sudah ada. Coba saudara lihat kiri kanan dulu. Betul, saya lihat kiri kanan dulu. Betul, ada nggak? Sudah ada belum wajah yang bahagia hari ini? Kalau nggak senyum dia berarti nggak bahagia itu, saudara. Tapi kalau senyum dia bahagia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang kekasih, yang terakhir ya. Kita baca bersama-sama yang terakhir, temanya judulnya di atas, Yesus Amin. Ayo kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Lalu jawab Yesus pada mereka, katanya bukan orang sehat dan memerlukan sapi, tetapi orang sakit. Saudara, dari awal tadi pembukaan firman Tuhan saya sudah katakan, kita ini ada yang sakit mata, ada yang sakit hati, sakit di telinga, saudara. Ada begitu model orang, nggak banyak ngomong tapi telinganya on fire, saudara. Telinganya mendengar. Saya punya pengalaman, saudara. Teman saya itu dia suaranya nggak tinggi, tapi dia punya daya tangkap Tuhan. Dia hafal, dia paham, saudara. Dia nggak usah baca firman Tuhan, buka Alkitab nggak usah. Memang dia rajin baca Tuhan. Sekolahnya nggak tinggi, saudara. Hari ini apakah ada perbandingan sekolah tinggi dengan sekolah tidak tinggi, saudara? Ada, saudara. Percuma Anda berada di puncak tertinggi. Dengar baik-baik ini. Percuma Anda berada di puncak tertinggi, tetapi kalau Anda jauh dari Tuhan, hari ini mungkin Anda merasa Anda biasa-biasa saja, tetapi di hati Tuhan sebenarnya Anda spesial dan luar biasa. Hari ini saudara, Yesus sebagai tabir ajaib dalam kehidupanmu. Mustahil Tuhan tidak bisa menyembuhkan apapun penyakitmu, saudara. Tergantung, saudara. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, 3 hal penting ini. Yesus mengajak saudara untuk berubah. Yesus mau mengubah mindset saudara. Dan Yesus sebagai penasihat ajaib dalam kehidupan saudara. Cari Yesus tidak usah habis uang, saudara. Amin. Katakan ke kiri kananmu, kalau cari Yesus tidak usah habis uang. Kasih persembahan aja ke gereja. Iya kan? Betul kan? Apa betul? Malulah kita datang ke gereja nggak kasih persembahan. Kejam kali pendetamu itu nggak pernah dia ngajak lo kasih persembahan ya? Iya, memang pendetamu itu penampilannya aja wah. Tapi nggak paham dia tentang persembahan, saudara. Itu barang nggak usah diarahkan lagi, nggak usah diperintahkan lagi. Yesus tabir ajaib saudara, amin. Amin saudara. Saudara percaya hari ini Yesus sebagai tabir ajaib saudara? Yuk kita baca firman Tuhan ini untuk menutupnya. 3, 2, 1. Lalu jawab Yesus kepada mereka. 3, 2, 1. Maaf saudara. Lalu 3, 2, 1. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan kamu, tetapi orang sakit. Hari ini saudara, tidak peduli apapun masalah kita. Sakit hati kecil, Tuhan itu tabir ajaib. Sakit hati sedang-sedang, sakit hati besar-besar, Tuhan bisa mengampuni. Hari ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara percaya, saudara. Hari ini, ketika engkau berani mengubah cara pikirmu, coba saudara dekat-dekatlah sedikit jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Mulai berani libatkan diri dalam
Percaya saudara. Sayalah bukti nyata hari ini Tuhan pelihara saya. Di sini ada banyak sekali orang yang kenal pribadi saya seperti apa. Jangan gengsi kita dengan Tuhan saudara. Yang penting Anda tidak berbuat dosa. Amin saudara. Katakan beri kananmu dengan ya firman Tuhan hari ini. Jadikan firman Tuhan estafet dalam kehidupan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan lihat kiri kanan dulu. Jangan lihat kiri kanan dulu. Kita mau berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa. Hari ini berserulah kepada Tuhan. Anda dapat apa hari ini? Anda dapat apa hari ini? Bapak engkau sungguh baik. Kami tahu Tuhan. Engkau dari dulu sudah mengajak kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Sejak dari dulu Engkau mengubah mindset kami Tuhan. Karena kami tahu hari ini janji-Mu Engkau nyatakan Tuhan, Engkau berdasar ajaib. Tidak ada sakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Hari ini Tuhan, tidak ada dosa yang tidak dapat Engkau ampuni. Hari ini Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur. Hari ini kami mau bersyukur. Hari ini kami mau bersorak sebab Engkau tampil ajaib dalam kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Angkat suaramu saudara, jangan berdiam diri. Saudara, engkau bisa tipu istrimu, engkau bisa tipu suamimu, engkau bisa tipu orang yang ada di sekitarmu hari ini. Kalau engkau memang merasakan firman Tuhan ini untuk engkau hari ini, berserulah melalui pujianmu. Angkat suaramu saudara, angkat suaramu. Hari ini nyatakan kemenangan terjadi dalam hidupmu. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita bernyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau kemenangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan, Engkau hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau sehidangan Engkau, kami berdoa roti dan anggur ini Tuhan sucikan dengan darah. Ketika kami menerimanya Tuhan, tubuh yang sudah hancur terpecah di sakit dan luka. Hari ini semua kelemahan kami, dosa kami, darah Yesus menyucikan dan menebus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
Terima kasih. Haleluya. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan Anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai dunia, tapi pertama yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku. Yang sudah dapat semua? Yang sudah dapat semua? Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Mari bersama-sama kita katakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mengingat kembali Tuhan betapa Engkau cinta kami.
Betapa Engkau sayang kami terlalu berharga di mata-Mu. Hari ini Tuhan, hancur hati kami Tuhan. Pikiran kami hancur Tuhan. Perasaan kami hancur. Hidup kami hilang arah tujuan. Hari ini Tuhan, tubuh-Mu dipecahkan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, Engkau membuktikan cinta-Mu yang luar biasa. Engkau menyatukan tubuh kami, menyatukan kami kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Pak, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat anggur di hadapan. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami mau bersyukur Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan. Darah-Mu Tuhan, darah perjanjian yang sudah dimateraikan Tuhan untuk menebus kami. Hari ini Tuhan Yesus. Darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Bilur darah-Mu Tuhan membebaskan kami. Hari ini Tuhan Yesus, segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, yang kami sengaja maupun tidak, hari ini Tuhan Yesus, bahkan dosa tinggi hati sekalipun, hari ini darah Yesus membebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akanku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terimalah dengan iman, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari masing-masing kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami bersatu dengan Kau. Tubuh-Mu Tuhan disatukan kembali hari dalam kehidupan kami. Darah-Mu Tuhan Yesus menyucikan kami Tuhan, memberi kami kemenangan Tuhan. Bahkan kuasa gelap, roh dukun, jampi sekalipun, dengan darah dan domba Allah kami selalu menang. Terima kasih Pak. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hebat. Engkau hebat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semua kita yang bersyukur bersama katakan amin. Haleluya. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang persilakan teman-teman. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita bersatukan doa. Terima kasih Tuhan Yesus kami memberikan syukur kepada Bapa kesungguhan yang luar biasa. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik Bapa dan memberkati supaya menjadi terbaik bagi kami. Berkatilah juga yang memberi persetujuan Bapa, berkatilah keluarganya, keluarganya, usaha dari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Inilah segalanya. Segalanya ya bagiku. Segala segalanya besar.
bagiku seperti air baru dari batu bara. Biji-biji air baru yang mengalir. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Biji-biji air baru yang mengalir. Biji-biji air baru yang mengalir. Biji-biji air baru yang mengalir. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mari ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami percaya sepanjang ibadah kami benar-benar sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan di hati kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan melekat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami yang datang dengan kelemahan, dengan segala sakit dan pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau pulihkan kami. Terima kasih Bapak di surga. Saudara terima kasih. Tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Kau. Tuhan menghindari Kau dengan wajah dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari bersama Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Nama kita, kita perlu Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khusus jemaat di tempat ini, katakan ke kiri kananmu, jangan lupa datang minggu depan. Para pemirsa, jangan lupa datang live kami di Baik, Bapak Ibu Saudara, silakan dulu.